Tuh, kamu nanti. Terima kasih Pak Moderator Pak Hari Sunaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis dan teman-teman sekalian, saya akan berbagi informasi berkaitan dengan karena ada jarak waktu antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan era revolusi industri 4, ini agak di titik tertentu ada kesulitan-kesulitan di titik yang lainnya dalam penerapannya. Nah, kita akan memaparkan ini, tahu waktunya cukup atau tidak. Nanti saya percepat saja gitu ya Pak Moderator. Nggih. Ya. Oke, kita di abad revolusi industri yang lebih menekankan pada digital dan cyber. Jadi mestinya sekarang itu lembaga pendidikan tidak perlu punya gedung yang tinggi, yang besar, biayanya mahal, tapi lebih banyak biaya-biaya yang perlu disediakan untuk penyediaan digital network maupun cyber. Ini biayanya lebih mahal dari gedung-gedung infrastruktur yang kita miliki. Nah, saya ambil dari salah satu website ini. Ini dari Universitas APU. Nah, bagaimana dengan pendidikan yang dituntut di revolusi industri 4 dikaitkan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara? Nah, ini di titik tertentu kan sistem among macam-macam kan kesulitan. Mahasiswa kita ketika pakai Zoom itu lebih mending kameranya tidak dihidupkan daripada dihidupkan. Alasannya ya nanti banyak macam, jadi mamanya HP-nya panas Pak, Bu. Kemudian kuotanya tidak cukup. Nah, ini yang jadi problem. Nah, yang paling utama sebenarnya data science, Bapak-Ibu sekalian. Data science ini kan menjadi penentu ketika akreditasi. Apakah data itu dimiliki dan diolah? Lah ini yang kadang-kadang lembaga pendidikan abai. Jadi data dimiliki banyak tetapi tidak diolah, kemudian tidak dikomunikasikan. Nah, ini yang jadi problem di beberapa prodi dan perguruan tinggi ketika punya data tidak diolah. Sehingga berdampak bagi keputusan-keputusan lembaga pendidikan tidak berbasis data. Nah, ini mestinya lembaga pendidikan itu juga harus bisa mengasah data-data yang dimiliki kalau dikaitkan dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat kemudian berdampak relasi antara AI sampai deep learning. Nah, apakah selama ini pembelajarannya sampai di titik deep learning atau hanya sebatas permukaan-permukaan? Dan ini kayaknya kan kalau saya agak ngeritik terlepas dari pengetahuan yang rendah kaitannya dan IKM di perguruan tinggi, kan keinginannya kan mahasiswa itu bisa belajar ilmu di luar prodi. Nah, ini bisa dibayangkan prodinya saja nggak paham apalagi prodi yang lainnya. Jadi semuanya jadi abu-abu gitu. Ini kalau saya agak mengkritik di IKM atau di kurikulum Merdeka belajar kampus Merdeka. Ya memang benar merdeka karena mahasiswa jadi tidak belajar. Merdeka betul. Iya. Nah, kemudian apa itu pendidikan 4.0? Nah, ini. Pemanfaatan otomasi dan teknologi tingkat tinggi. Wah, ini biaya besar. Nah, tapi di otomasi itu, Bapak Ibu sekalian, nah ini gambarannya ketika pendidikan 4.0. Yasmin ya. Nah, yang berat itu di ini,
Ini kalau dilakukan di era sekarang, mestinya cocok dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan yang terpersonalisasi itu kan asih, asah, asuh, among, ngemong, momong itu kan, nah sekarang kan nggak banyak Pak Bu. Apalagi di tingkat perguruan tinggi nggak bakalan itu. Among, ngemong, momong itu nggak bakalan terjadi. Yang terjadi ya kayak banyak guru dan dosen itu kan kayak supir angkot. Jadi ngejar tatap muka, yang penting bahan selesai. Masa nggak paham itu urusan muridnya kan gitu. Jangan kita sebagai dosen kayak tukang becak. Jadi bayar sedikit kok jaluk pinter kan gitu. Bayar sedikit kok minta selamat, minta pintaran gitu. Nah ini jadi problem kita Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya melepaskan beberapa ajaran Ki Hajar Dewantara, among, ngemong, momong, asah, asih, asuh itu lepas semua. Nah kemudian termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kaitannya dengan marketplace guru ini. Nah kalau kayak gini kan nanti jadi yang punya uang yang bisa belajar, Pak. Dan ini ditawarkan, dan ini kayaknya mau diinisiasi di Indonesia. Nah ini Pak Bu. Nah jangan bayangkan, kalau setiap perguruan tinggi bisa menawarkan mata kuliahnya yang online. Nah, coba kita refleksikan Bapak Ibu. Kalau semacam ini luar biasa. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, lembaga pendidikan menawarkan kursus jangka pendek, jangka panjang, 4 tahunan pakainya model ini. Dan ini kan pakai mesin pembelajaran. Nah, ini memang menjadi terobosan untuk perguruan tinggi ketika pendidikan di era revolusi industri 4. Kayak UMM itu mestinya bisa menawarkan di Coursera ini, Pak Moderator. Jadi nanti kuliahnya nggak usah tatap muka. Tapi tidak kena di ajaran Ki Hajar. Jadi kita itu punya problem luar biasa. Mau menerapkan tapi tidak cocok. Diterapkan biaya tinggi. Tidak diterapkan juga biaya tinggi. Nah, termasuk kayak ini Pak Bu, ruang guru itu sebenarnya kan learning marketplace. Dan ini lebih laku Pak Bu. Jadi daripada belajar 3 tahun di SMA, cukup masuk ruang guru kan berapa menit, tapi biayanya lebih tinggi. Lah kalau sekolah itu bayarnya tinggi, nggak bakalan laku. Tapi orang-orang yang kaya, saya pikir lebih banyak memakai ruang guru daripada belajar formal. Nah ini Pak Bu, saya ambil contoh kasus ini miliknya Coursera ini. Jadi seseorang itu bisa nambah ilmu, keterampilan, kursus, ini sebanyak ini Pak Bu. Nah, nanti gelarnya bisa macam-macam di belakangnya. Ya walaupun semua orang nanti gelarnya sama almarhum kan begitu. Tapi kan sekarang kan banyak. Kadang-kadang kan kita lebih mementingkan gelar itu. Jadi belakangnya itu banyak sekali. Nah, titik terakhirnya juga almarhum kan. Nah, ini bisa ditawarkan semua lembaga pendidikan yang hadir pada kesempatan ini bisa dimanfaatkan ini, Pak. Terutama yang perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, ini kan dipaksa harus bisnis kan. Nah, tapi bisnis juga akan problem di titik ajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, dampak otomatisasi bagi pendidikan ini, Pak. Ini saya ambil dari McKinsey. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, perguruan tinggi harus melihat pada sisi ini mana pekerjaan yang laku di masa yang akan datang. Jadi kalau tenaga fisik sudah tidak laku, office support juga sudah tidak laku. Nah, yang paling banyak ini Pak Bu, care provider. Jadi ini tidak akan berubah.
Nah, yang paling banyak lagi adalah bagaimana mendampingi lansia. Nah, ini yang paling banyak, Pak Bu. Kayaknya belum ada prodi yang mengkhususkan lansia. Ini, Pak Bu. Gambaran demanding new skill-nya ini, Pak. Nah, yang akan terjadi ini, Pak, menurut McKinsey, bahwa otomasi itu akan berdampak pada job loss, job change, dan job gain. Dan ini harus dilayani lembaga pendidikan jenjang apapun, termasuk perguruan tinggi. Contoh mamanya, kalau kita ketika kuliah itu baru window berapa, kemudian bekerja window berapa, itu kan kasihan. Anak-anak otomotif mamanya, dia prakteknya 2 tak, 4 tak yang paling lama. Sekarang sudah berubah, itu kan berat bagi anak-anak mesin. Nah, ini harus dilayani lembaga pendidikan. Job change-nya kayak apa? Apa layanan yang diperlukan ketika ada perubahan pekerjaan maupun yang lainnya. Nah, menurut laporan McKinsey ini, Pak Bu, jadi ada perubahan yang besar kaitannya dengan jenis pekerjaan. Contohnya jurusan perbankan itu sebenarnya mestinya sudah off. Kenapa? Setiap orang kan punya, kalau di BRI ada Brimo, pakai HP, dia yang nabung, dia yang melayani, jangan bayangkan Pak. Mestinya kan sudah ditutup itu jurusan perbankan. Tapi kan masih dibuka. Sementara setiap orang bisa menjadi pegawai bank, pelayan bank sekaligus penabung. Iya. Kredit saja lewat aplikasi di HP bisa. Pertanyaannya, jurusan perbankan berarti kan sudah tidak laku, Pak. Tapi kan masih ada itu jurusan perbankan, baik D3, S1, sarjana terapan, anak-anak politeknik jurusan perbankan kan masih ada. Mestinya ini perlu dipikirkan ulang. Dengan mendasarkan kepada laporan McKinsey ini, Pak. Nah, kita berangkat ke sesuai dengan temanya, Pak. Minimal ada 6 pijakan dasar dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ini, Pak. Harus menyatu antara pendidikan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang problem itu masyarakat, Pak Bu. Masyarakat itu kan susah kendalinya. Artinya bukan masyarakat secara orang ya, tetapi masyarakat namanya internet. Dengan bayangan Bapak Ibu sekalian, internet, televisi itu kan nggak bisa direm oleh pemerintah. Jangan bayangkan sekolah-sekolah itu mengajarkan moral yang tinggi, tetapi di internet tidak ada filternya. Bagaimana guru-guru PKN, guru agama bisa mendidik anaknya kan gitu. Jadi mestinya Menteri Pendidikan itu berkoordinasi dengan Menkominfo kaitannya dengan kendali-kendali internet. Walaupun nanti dikritik teman-teman HAM, wah ini membatasi hak kan. Nah, oh yang namanya kita buka internet itu Pak Bu, itu kan berseliweran, yang negatif lebih banyak daripada yang positif. Nah ini kalau tidak ada koordinasi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Menkominfo, wah ini luar biasa. Dengan sebagai orang tua mendidik anak di rumah itu kalau makan itu harus begini, tetapi di televisi tidak begitu. Jangan bayangkan kayak kasus ketika corona ini Pak Bu. Kalau menurut saya punya gojekan gini Pak Bu. Corona itu sebenarnya doa siswa-siswa yang malas itu. Ya Allah, moga-moga liburnya panjang, diberi libur panjang sama Tuhan. Ketika belajar di rumah, gak kuat juga anak-anak itu. Ternyata orang tua saya lebih kejam daripada guru saya dan dosen saya. Maka doanya ya Allah segerakan corona itu hilang. Hilang. Jadi sebenarnya corona itu hilang sama pada itu karena anak-anak kita, Pak. Yang kedua ini Pak,
ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Nah, apakah kita sebagai dosen itu memerankan 3 hal ini, Pak? Kita itu kan kadang-kadang tidak menjadi teladan ketika kita nguji orang lain, Pak Bu ya. Nguji skripsi, nguji tesis, nguji disertasi. Itu kerasnya bukan main, Pak. Pertanyaannya kita jangan nulis susah kok. Nguji mahasiswa lebih kejam daripada ketika kita nulis sendirian gitu. Kita itu sekarang dihadapkan mamanya diminta nulis artikel di Scopus, geger kan itu. Tapi giliran kita nguji skripsi, ya Allah, melebihi malaikat Israel, Pak. Nah, ini perlu dipikirkan. Ya bolehlah, tapi kita juga harus menjadi contoh. Apakah kita juga banyak nulis? Pertanyaannya kan begitu. Apakah kita sering presentasi atau yang lainnya? Nah, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani tidak terjadi. Belum lagi kaitannya dengan tutwuri handayani yang dipakai tagline oleh Kemendikbud. Apakah banyak guru-guru kita seperti guru-guru di Laskar Pelangi dengan gaji sedikit? Enggak tahu kalau teman-teman UMN sudah meneliti kaitannya. Universitas Muhammadiyah Malang meneliti kondisi gaji guru-guru Muhammadiyah dan Aisyah berapa? Nah, ini tugas UMM ini. Jangan-jangan di bawah UMR. Karena saya menelaah di salah satu PP pendanaan pendidikan itu dinyatakan bahwa gaji guru dan dosen itu mestinya tertulis gaji pokoknya, tertulis di kontraknya, Pak. Ini tidak terjadi, Pak. Cobanya nanti dicek teman-teman UMM. Apakah gaji-gaji guru Muhammadiyah itu gaji pokoknya tercantum di SK pengangkatannya? Minimal berapa? Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada berarti kan aturan pemerintah kan dilanggar oleh lembaga-lembaga pendidikan. Ya kita memang kan kalau kita lihat Laskar Pelangi bagaimana Bu Muslimah itu dengan gaji terbatas, sekolah terbatas, dia bisa memotivasi anak. Sampai pun menghadapi anak yang namanya Harun Yan Oon itu luar biasa. Apakah ada guru-guru yang semacam ini sekarang ini? Apakah ada dosen yang sesabar Bu Muslimah di Laskar Pelangi? Kemudian ini Pak Bu. Nah ini semakin jauh Pak Bu. Ngomong itu kan di era sekarang kan lepas. Pak Munadi, mohon maaf waktunya. Ternyata kok 3 menit lagi. Saya nih Pak Bu ya. Terakhir ini aja. Nah ini Pak. Lembaga pendidikan kita itu ini tripantangan ini yang kadang-kadang masih terjadi di lembaga pendidikan kita. Jangan bayangkan, kalau ini jalan Pak, kan tidak ada korupsi di Kementerian Pendidikan, tidak ada korupsi di Kementerian Agama Pak, dan lembaga-lembaga pendidikan. Tripantangan ini justru banyak terjadi di lembaga pendidikan. Ketika saya baca judul buku dari Transparansi Internasional, itu judulnya adalah The Stealing Future. Pencurian masa depan. Jadi korupsi itu adalah pencurian masa depan oleh orang-orang yang korupsi di lembaga pendidikan sehingga anak-anak itu tidak bisa melaksanakan pendidikan yang lebih bagus daripada mestinya. Itu saja Pak Moderator, terima kasih.